Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Selasa, tanggal 12 Mei 2020, bertepatan dengan Ramadan yang ke-18, sehingga kita sudah 18 hari menjalankan ibadah puasa. Semoga sisa waktu menjelang Idul Fitri ini tidak ada halangan, badan juga tidak terkena sakit ya. Memang rasanya sudah lain ya pada minggu yang ketiga ya. Sekarang sudah minggu yang ketiga, memasuki minggu yang ketiga ya. Suara juga mulai serak-serak, kemudian tenggorokan juga mulai agak gerok ya, kemudian ini seperti mulutnya seperti ngebul gitu ya, kemudian badan sudah mulai terasa lemas ya. Namun itu semua adalah merupakan suatu ujian dari Tuhan ya, sehingga kita tidak perlu berkeluh kesah ya, istilah mudahnya itu kalau di kampung itu istilahnya orang puasa juga tapi lemes-lemes diomongin gitu istilahnya kan. Lah itu memang suatu seninya orang berpuasa seperti itu ya. Bukan berarti bukan berarti seni yang dipertunjukkan gitu ya, artinya ada iramanya gitu ya, ada iramanya. Karena apa? Karena tidak seperti biasanya, tidak seperti setiap harinya. Kalau hari biasa itu kan kita bangun pagi, kemudian kadang-kadang mandi, gosok gigi, sarapan, kemudian berangkat kerja, ya kan. Setelah berpakaian lah, rapi lah ya. Ntar orang dari kamar mandi, sarapan, berangkat kerja nggak berpakaian, itu kadang-kadang orang menilainya juga seperti itu juga. Jadi bahasa yang sekiranya yang tidak harus ini ya, seharusnya tidak perlu, ya harus mengerti lah seperti itu ya. Adapun pada bulan Ramadan ini kita biasanya nih ya, kan jam 3 itu kan lagi asik-asiknya tidur lah, lagi ngedengkur, ngorok, pokoknya lagi enak-enaknya tidur. Di saat itulah kita harus bangun. Untuk yang ibu-ibu biasanya itu kan itu lebih berat lagi. Karena apa? Karena menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Saya yang merasakan hal itu ketika istri menyiapkan atau masak lah ya, masak makanan gitu untuk sahur. Betapa lebih lebih berat lagi. Kadang-kadang orang laki atau suami itu suka maido ya. Kalau di Jawa itu maido, kalau di Jakartanya itu istilahnya nyelak ya. Makanannya kagak enak katanya, makanannya terlalu asin katanya, makanannya terlalu kurang asin katanya, terlalu asrep, terlalu hambar dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak perlu diucapkan dan tidak perlu menegur istri ya. Istri sudah terlampau berat ya kewajiban untuk menyiapkan makanan, terutama di malam hari atau untuk sahur ya, makanan sahur ya, untuk buka sahur. Berbeda dengan buka puasa di siang hari, di sore hari, bukan siang hari, sore hari, maghrib gitu buka puasa. Itu kan dia masak sekitar jam 4 lah misalnya kan.
jam 4 1 jam selesai lah ya. Itu kan berbeda gitu loh. Memang itu juga berat juga kan, badan sudah lemas-lemas, harus masak dan sebagainya, harus ini dan itu ya. Nah, disitulah perbedaan antara hari biasa dengan hari di bulan puasa gitu ya. Nikmatnya kita apa sih namanya, bisa makan bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Kalau hari-hari biasa rata-rata saya makan sudah pulang ke rumah itu sudah makan di jalanan gitu ya. Apalagi siang hari itu kita sudah makan di warung gitu ya, seperti itu. Jarang sekali makan bersama dengan keluarga. Kalaupun di hari libur, kadang-kadang kita pas waktunya jam makan siang, anak-anak masih belum mau tuh makan itu, nanti masih ini itu, masih sibuk, masih buka komputer, masih browsing dan sebagainya. Itu tidak bisa waktunya untuk makan bersama kadang-kadang ya. Di sini juga saya merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, di situ salah satunya ya. Kemudian kewajiban seorang muslim adalah selain berpuasa perut, berpuasa weteng ya istilah. Kalau di Jawa itu bilangnya poso weteng. Poso weteng tuh orang mangan, orang ngombe. Kalau di sini di Jakarta bilangnya puasa perut ya. Nah, di sini bukan saja apa namanya puasa bukan itu. Puasa itu segalanya. Ya puasa mata, puasa hidung, puasa telinga, puasa mulut. Artinya pertama ini mata dulu ya, ke mata. Puasa mata, mata mempunyai suatu tanggung jawab nantinya di akhirat nanti, dipertanyakan oleh Tuhan bahwa apa saja yang kita lihat dan apa saja yang kita apa namanya perlihatkan gitu ya. Itu sudah jelas bahwa pertanggungjawaban mata itu ya. Jadi terutama menghindari pemandangan yang sekiranya dapat memberikan suatu kemudaratan, memberikan suatu kemaslahatan dan tidak memberikan satu manfaat yang baik. Kemudian mengundang suatu nafsu birahi gitu ya. Dan sesuatu yang kurang apa namanya sesuatu yang kurang diperhitungkan oleh masyarakat bahwa hal itu tidak baik ya, seperti pemandangan-pemandangan yang sangat seronok misalnya kan. Kemudian puasa hidung itu kan hidung untuk bernapas ya, untuk mencium ya. Jangan mentang-mentang puasa kita cium, oh ada bau sate misalnya kan, seger memang. Begitu dicium selera makan timbul. Jadi akhirnya kita puasanya menjadi apa namanya, buat batal sih tidak, tapi apa sih namanya, kalau di ini kurang afdol lah ya. Kemudian harus mencium-cium yang lain dan sebagainya. Kemudian pendengaran telinga ya. Pendengaran banyak sekali sebetulnya pantangan ya kalau di apa namanya, di ajaran-ajaran tertentu ya, atau di apa sih namanya komunitas tertentu, tidak boleh mendengar musik misalnya kan, tidak boleh mendengar suara-suara yang ya seperti itu ya. Tapi ada juga masih ada sedikit moderat ya, mendengar musik masih boleh. Itu kan musik juga tidak apa sih namanya, tidak mengganggu orang berpuasa misalnya kan, seperti itu ya. Saya tidak membeda-bedakan, tapi hanya sedikit menerangkan saja ya. Kemudian puasa mulut, yang jelas puasa mulut itu tidak boleh memasukkan sesuatu ya di situ. Yang jelasnya makanan dan minuman ya, yang jelas itu dapat membatalkan puasa. Dan ada rasa itu artinya apa namanya, dapat dikecap-kecap ya, pokoknya ada rasa ya.
dan tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut, dan boleh memasukkan air misalnya dalam mulut, tapi itu seperti berkumur ya. Jadi air itu dikeluarkan kembali, tidak ditelan ya di situ. Kemudian ada beberapa hal yang sekiranya kita juga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan daripada rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan yang pertama membaca syahadat. Kita sudah membaca syahadat ya. Waktu anak-anak, mungkin untuk yang mu'alaf yaitu masuk Islam ya, pertama kali untuk membaca syahadat. Kemudian kita yang sudah menikah, sudah punya keluarga juga membaca syahadat. Kemudian yang kedua menjalankan sholat. Menjalankan sholat itu kan kewajibannya setiap hari 5 kali ya. Ada isya, ada subuh, ada luhur atau zuhur ya. Kemudian ada asar dan ada maghrib ya. Itu kewajiban, wajib ya. Kemudian kadang-kadang kita menjalankan sholat duha, sholat sunnah ya, sunnah baik qobliyah, ba'diyah, sunat taraweh, sunat rawatib, sunat sholat apalagi, sholat sunnah misalnya istisqa, misalnya sholat sunnah apalagi banyak ya. Malam misalnya sholat lail ya, sholat apa sih namanya, sholat ya, sholat malam ya, itu sholat apa sih namanya, kalau saya agak sedikit ini ya, ya sholat malam ya gitu. Kemudian membayar zakat, singkat saja ya, membayar zakat itu diperkirakan sekitar 3,5 kilogram ya. 3,5 kilogram itu kalau misalnya kita makan setiap hari 1 kilonya itu 10.000, 3,5 kilogram berarti 35.000. 35.000 itulah yang harus kita keluarkan. Inti daripada zakat di sini kan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu adalah kita sudah melakukan syahadat, kita sudah melakukan sholat, kita juga sudah melakukan puasa. Untuk mensucikan diri kita daripada kesemuanya itu, kita sudah suci ya, sudah berwudu dan untuk sholat, sudah ucapannya juga sudah baik, pendengarannya juga sudah baik. Kita artinya bukan orang suci, tapi diri kita sudah mulai suci ya. Untuk membersihkan diri kita ini, tubuh kita ini secara kasat mata itu dengan membayar zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ya. Zakat pun ada beberapa jenis ya. Ada zakat mal, zakat harta benda ya. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu yang di saat bulan puasa ini ya, menjelang Idul Fitri itu harus kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah haji, rukun Islam yang kelima itu adalah haji. Di situ keterangannya adalah haji bisa dilakukan apabila dalam keadaan sehat, mampu secara materi ya. Artinya kita tidak mungkin dong datang ke Arab atau ke Mekah itu jalan kaki, kecuali memang itu orang-orang di Mekahnya, orang penduduk Mekah ya. Kita kan di Indonesia, jarak dari Indonesia ke Mekah itu berapa kilometer, berapa ribu kilometer, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan mampu ya, mampu secara materi itu ongkosnya atau biayanya. Kemudian mampu secara fisik ya, secara fisik itu artinya badan kita juga bagus, badan kita sehat. Nah disitulah ada aturan-aturannya. Namun kadang sekarang ini para jemaah haji itu kan umumnya bukan usia muda ya, tapi udah usia tua, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, karena memang pada waktu itulah mereka siap secara lahir batin ya, siap uangnya ya, siap kesehatan tubuhnya dan sebagainya.
Mungkin waktu muda kesehatan tubuhnya segar, ya kan? Tapi mungkin uangnya belum ada. Mungkin juga niatnya belum ada. Badannya sehat, uangnya ada, tapi belum ada niatnya. Banyak sekali di perkantoran itu juga sudah ada program di kantor itu untuk melaksanakan bukan haji, mungkin umroh ya, tapi juga ada haji ya, ada haji. Itu kadang-kadang dia tidak mau, katanya belum ada panggilan. Saya sendiri kurang begitu mengerti panggilan apa maksudnya ya. Mungkin ya seperti itulah, panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, ya kan. Nah di situ sekarang saya teruskan kepada itu sudah rukun Islam ya, sudah lima persoalan yang rukun Islam. Kemudian kembali kepada persoalan sekarang kan lagi Ramadan nih, kembali kepada persoalan puasa ya. Masalah puasa itu tadi bukan saja puasa secara fisik ya, seperti makan minum dan sebagainya, tapi juga kita harus menjaga hati. Artinya menjaga hati itu jangan ada rasa sedikit pun di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang konyol lah ya, menurut saya. Orang yang tidak ada manfaatnya, membicarakan orang, menggunjing orang misalnya, itu sesuatu yang konyol kan kalau menurut saya. Mungkin orang lain menilai tukang rumpi misalnya kan. Karena apa? Karena mulai dari ada pembicaraan mengenai seseorang atau menyebut nama orang, disitulah akan terjadi satu sesuatu yang nantinya menuju kepada arah ya fitnah itu tadi. Jadi sebetulnya ya itu ada baiknya dengan masa PSBB ini kita tetap di rumah, kita melakukan sesuatu yang sifatnya baik ya, melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Misalnya kita bisa menyulam gitu kan, ya lakukanlah. Kita membuat satu sulaman gitu kan, misalnya membuat motif bunga, membuat motif apa gitu ya kan, pot misalnya kan, membuat motif seperti yang disukai oleh anak-anak. Kalau kita bisanya membuat kue misalnya kan, ya buatlah kue di rumah, buat untuk mungkin untuk keluarga dulu ya, untuk keluarga, untuk anak-anak yang disukai oleh anak-anak. Kalau memang itu sudah sudah ahli, kan bisa untuk dijual kepada orang lain, kepada tetangga, kepada langganan misalnya kan, seperti itu. Nah, lakukan seperti itu. Artinya pada saat masa PSBB ini jangan vakum gitu loh. Artinya tidak ada sama sekali kegiatan, makan tidur. Ya disitulah. Kadang katanya di sini saya banyak sekali baca di media sosial ya, di internet itu, selama ada PSBB ini badan gemuk, kemudian tambah anak, kemudian ada lagi males lah gitu ya. Intinya itu males, mau pergi kemana males, mau ke situ males, ke sini males, mau kemana-mana juga tidak ada tujuan. Kemudian katanya semakin bersih badan tuh kan, kinclong lah istilahnya. Kalau setiap harinya kita jalan itu kelihatan agak butek. Selama masa PSBB lebih putih lah ya, lebih bersih lah, lebih montok lah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya masa PSBB ini ya kita nikmati saja, dan kita harus bersyukur juga bahwa itu mungkin adalah merupakan satu cara yang diberikan oleh Tuhan melalui pemerintah ya, melalui penguasa, pemimpin yang membuat satu aturan agar kita tetap tidak terkena atau tidak terkontradiksi atau tertular ya oleh wabah yang disebut dengan COVID-19 ini. Nah, dari situlah kita dapat
menyimpulkan bahwa masa PSBB ini sesungguhnya sangat baik untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Saya kira sudah terlampau lama juga nih, sudah 20 menit 15 detik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.